أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Faya ikhwani rahimakumullah, ma'asyiral jumu'ah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara jamaah muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah di siang yang penuh barakah ini atas segala curahan kasih sayang Allah, kita bisa hadir bersimpuh bersama di Masjid Mujahidin ini di dalam rangka memenuhi seruan dan panggilan Allah. Kita akan tegakkan sholat Jumat ini. Mudah-mudahan saudara-saudara segala gerak aktivitas ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara jamaah muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah dalam suasana yang penuh dengan kerahmatan Allah ini kita untuk selalu saling mengingatkan, untuk selalu saling menasehati, terutama saudara-saudara di dalam meningkatkan kualitas dedikasi kedekatan kita kepada Allah dengan standar iman dan takwa kepadanya. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita akan diselamatkan Allah dari berbagai fitnah kehidupan di akhir zaman ini. Saudara-saudara jamaah muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan ini saya selaku khatib ingin menyampaikan satu tema, yaitu
4 fase yang akan dilalui orang-orang zalim, dan mudah-mudahan kita semua berlindung kepada Allah tidak tergolong orang-orang yang zalim. Saudara-saudara jamaah muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, banyak orang mengira bahwa hukuman Allah kepada orang-orang yang zalim itu harus cepat, langsung setelah kezaliman itu dilakukan. Tentunya saudara-saudara, apalagi kita melihat fenomena yang terjadi di belahan bumi Allah dimanapun, dan tidak terkecuali di negeri yang kita cintai Indonesia ini saudara-saudara, bahkan sampai membuat hati kita panas. Bukan hanya sekedar panas saudara-saudara, tapi hati kita pun menjadi marah dan ingin melakukan pembalasan terhadap kelompok manusia-manusia zalim, apalagi yang jelas-jelas dan terang-terangan mereka menistakan Islam, menistakan Quran. Dan hari ini kita pun disibukkan kembali oleh gerakan-gerakan kufar yang menistakan baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kesempatan yang penuh barakah ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan, dan mudah-mudahan menjadi satu inspirasi buat kita untuk tetap eksis dan komitmen. Kita tidak akan pernah mundur, bahkan tidak akan mungkin kita pun takut kepada mereka. Kita punya satu power dan kekuatan yang luar biasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudara jamaah muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu konteks saya ingin sampaikan di hadapan jamaah yang dibahagiakan oleh Allah, yaitu di dalam Al-Quran surat Maryam, yaitu surah yang ke-19 dan ayatnya ayat yang ke-83 dan juga ayat yang ke-84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirina ta'uzuhum azza fala ta'jal 'alaihim innama na'udu lahum adda. Saudara-saudara, dua ayat ini yang insya Allah menginspirasi saya dalam rangka menyampaikan 4 fase yang akan dilalui orang-orang yang zalim. Apa saudara-saudara? Tidaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa sesungguhnya kami mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik, yang diutus oleh Allah kepada orang-orang kafir saudara-saudara, bukan para malaikat Allah tapi asyayatin. Lihat fenomena yang terjadi hari ini dan hari-hari sebelumnya. Ya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dalam kondisi itu saudara-saudara, satu komandemen yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala ta'jal alaihim, maka janganlah tergesa-gesa ingin cepat-cepat wahai Muhammad untuk membalaskan, mengazab kepada mereka. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila innama na'udu lahum adda. Sesungguhnya kata Allah,
perhitungan kami yang akan memberikan azab kepada mereka adalah satu perhitungan yang tepat. Subhanallah, saudara-saudara. Maka ini satu kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Ini melihat situasi dan kondisi yang terjadi, saudara-saudara. Ada seseorang sahabat yang mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Si sahabat itu curhat, bercerita tentang situasi dan kondisi yang luar biasa, penuh dengan kebiadaban, penuh dengan kedustaan, penuh dengan berbagai kebohongan dan kesewenang-wenangan, saudara-saudara. Lalu apa jawaban Anas bin Malik radhiyallahu an? Satu kalimat indah, saudara-saudara. Isbiru, sabarlah kalian semua. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqa rabbakum sami'tukum min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, saudara-saudara, kita korelasikan dalam kondisi yang terjadi di negeri ini. Apa jawabannya, saudara-saudara? Isbiru, bersabarlah kalian semua, karena sesungguhnya tidak akan datang satu zaman kepada kalian semua yang zaman sesudahnya itu lebih baik dari zaman sebelumnya, sehingga kalian akan berjumpa dengan Tuhan kalian. Itu yang aku dengar untuk kalian semua dari Nabi kalian, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita korelasikan, saudara-saudara, dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ya Allah, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladzi ba'dahu syarrun min hatta talqa rabbakum. Jelas zaman ke zaman terus bergulir dan silih berganti, dan sampai hari ini tidak akan ada jaminan satu zaman itu lebih baik, saudara. Lebih jelek, lebih jelek, lebih jelek, sampai akhirnya kita berjumpa dengan Rabb, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disampaikan Anas bin Malik, yang didengar dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh karena itu, saudara-saudara, bukan hanya sekedar sabar, karena dalam kontekstual Quran pun Allah mengomandokan dalam Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang terakhir, ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian semua dan tetaplah kalian dalam keadaan sabar. Tapi saudara-saudara, bukan hanya sekedar kalimat sabar dan sabar, tapi ada satu kalimat yang luar biasa yang dikomandokan oleh Allah, warabitu, dan siap siagalah kalian semua. Insya Allah kita pun akan selalu siap siaga berhadapan dengan siapapun, dengan sehebat-hebat lawan dan musuh-musuh siapapun, saudara-saudara. Dan insya Allah kita serahkan dengan dedikasi tawakal yang penuh. Tetapi marilah kita rapatkan saf dan barisan kita, kesatuan dan persatuan di antara kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu berikan kemenangan dan maunah kepada kita ini, insya Allah. Maka 4 fase yang akan dihadapi, yang akan dilalui oleh orang kafir, siapapun mereka, saudara, tidak terkecuali, termasuk di Indonesia ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak keliru, yaitu ada yang dinamakan fase al-imhal wal imla. Coba lihat fenomena yang terjadi, saudara-saudara, yaitu fase pembiaran dan penangguhan. Coba lihat bebasnya mereka, dengan mulut-mulut mereka, dengan gerakan-gerakan masif mereka. Ya Allah, luar biasa, kita jadi marah, saudara, dan kita pun ingin balaskan mereka. Tapi Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Bani Israel, yaitu surah yang ke-17, dari mulai ayat ke-180 dan silahkan nanti diakhiri dengan ayat ke-186,
tapi saya intinya akan saya sampaikan ayat ke-183 apa yang difirmankan oleh Allah saudara-saudara kepada orang-orang yang zalim. Wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Saudara-saudara jangan khawatir, saudara-saudara jangan pesimis, saudara-saudara jangan lemah, jangan berduka cita. Allah yang punya segala-galanya pasti dengan penangguhan dan pembiaran mereka, satu ketika siapapun dan kekuatan manapun yang berani saudara-saudara menentang kebenaran pasti hancur, saudara. Selevel Firaun hancur, selevel Abraha hancur, selevel Namrud hancur, saudara. Di Indonesia kecil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ayakula lahu kun fayakun. Subhanallah. Yang terpenting mari kita bersama-sama rapatkan saf dan barisan kita, jangan tercerai-berai dan jangan mau diadu domba oleh kelompok manapun, termasuk kelompok munafik yang kerjasama dengan kelompok kufar dan kelompok-kelompok yang lainnya. Insya Allah saudara-saudara, kemenangan dan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka dibiarkan dan mereka ditangguhkan oleh Allah. Tapi satu ketika ada fase-fase yang akan mereka lalui berikutnya, maka dikabarkan oleh Allah saudara-saudara di dalam Al-Quran, yaitu fase yang kedua yang namanya al-istidraj. Luar biasa saudara-saudara. Silahkan baca, silahkan perhatikan, silahkan analisa, silahkan resapi apa yang difirmankan oleh Allah, maka bisa dibaca saudara-saudara dari Al-Quran surat Al-A'raf. Yang tadi maaf bukan surat Bani Israel tapi surat Al-A'raf, yaitu ayat ke-180 sampai dengan 186. Maka ini ayat ke-182 saudara-saudara, dinyatakan oleh Allah, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Subhanallah saudara-saudara, kuasanya Allah. Mereka diberikan penangguhan, mereka diberikan pembiaran, begitu bebasnya mulut-mulut mereka dengan gerakan-gerakan mereka menistakan agama Allah, menistakan Quran, menistakan Nabi Allah Muhammad SAW. Tidak terkecuali di negeri kita yang kita cinta, Indonesia ini pun. Satu ketika saudara-saudara, kuasanya Allah akan menarik mereka dengan berangsur-angsur menuju kebinasaan mereka, saudara-saudara. Itu sunatullah, saudara-saudara. Ya Allah, tapi hati kami ya Allah bagaimana, sudah tidak tega lagi, sudah tidak sabar lagi ya Allah. Serahkan kepada Allah. Yang terpenting kita terus berjuang, satukan langkah kita dalam naungan kalimat yang sama, la ilaha illallah. Insya Allah saudara-saudara, ujian yang luar biasa, selektivitas di dalam menentukan siapa yang benar-benar sodaku dan siapa yang benar-benar kadzabun. Dan mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang alladzina sadaqo. Allahumma amin. Saudara-saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah, fase yang ketiga, lihat fenomena yang terjadi saudara. Ada satu penunjukan di dalam Al-Quran, fase yang ketiga yang dilalui oleh orang-orang zalim adalah fase at-tazyin, yaitu menjadikan indah perbuatan jahat, menjadikan indah perbuatan buruk mereka. Ya Allah,
Mudah-mudahan kita tidak tergolong dan kita jangan sampai bersekongkol dengan mereka, siapapun mereka saudara-saudara. Tiada arti dan makna kehidupan kita kalau seandainya kita bersama-sama dengan mereka yang diberikan oleh Allah. Satu penangguhan yang diberikan oleh Allah, satu pembiaran yang diberikan oleh Allah, adanya istidrat, dan kehidupan mereka menganggap apapun perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah itu bagi mereka adalah benar. Ya Allah, lihat fenomena yang terjadi hari ini saudara-saudara. Maka Allah menyatakan, bisa dilihat di dalam Quran surat Al-Ankabut, insya Allah saudara-saudara, dan mudah-mudahan tidak keliru, ayat yang ke-38 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'ada wa samuda wa qad tabayyana lakum fi masakinihim wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum anis sabil wa kanu mustabsirin. Dan juga kaum Ad dan Samud, dan sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka, dan setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah, sedang mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Ya Allah, na'udzubillah. Kita korelasikan dengan fenomena yang terjadi di negeri ini pun tidak jauh berbeda dengan kelompok kaum Ad, dengan kelompok kaum Samud, si penantang-penentang kebenaran. Seperti itu saudara karakteristiknya, dan mereka menyatakan apa yang mereka perbuat itu adalah sesuatu yang lumrah, suatu yang biasa, katanya adalah kebebasan dan kebebasan. Ya Allah, kita istighfar saudara-saudara, dan mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dan kita diselamatkan dari fase yang ketiga ini. Kita katakan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tetap yang hak adalah hak, yang batil pun adalah batil, dan bahkan Allah menyatakan yang batil pasti akan hancurnya. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bersama-sama atas izin dari Allah menghancurkan kebatilan dimanapun berada, termasuk kebatilan yang ada di dalam diri-diri kita ini. Dan terakhir saudara-saudara, fase yang akan dilalui oleh orang-orang zalim tiada lain adalah fase yang keempat, yang namanya fase al-akhdhu. Dan fase ini pasti saudara, jangankan di akhirat kelak, di dunia pun pasti. Allah maha segala-galanya. Dalam Quran saudara-saudara, di dalam surat yang ke-11 surat Hud ayat ke-102 Allah menyatakan, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qara wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih, lagi sangat keras. Ya Allah, kalau seandainya Allah sudah takdirkan dari kezaliman yang merajalela, Allah punya kehendak saudara-saudara untuk menghancurkan satu negeri, tidak ada sulitnya bagi Allah. Maka oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bermunajat, tingkatkan kualitas dedikasi kedekatan kita kepada Allah, rangkum dan himpun 3 dimensi kesempurnaan hidup kita saudara-saudara, yaitu kamalal mahabbah, kamalal khudhu' wa kamalal khawf. Dimensi kesempurnaan hidup kita dalam landasan cinta, dan yang kedua kesempurnaan hidup kita di dalam satu ketakwaan, ketawaduan, kekhuduan, kehususan kita dalam ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kamalal khauf, sempurnanya dimensi rasa takut kita kepada Allah. Jangan takut kepada yang lainnya, apapun hebatnya, apapun sombongnya, apapun adiguding adugurunya, hebat apapun power dan barisan-barisan mereka saudara, insya Allah
yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bersama-sama menghadapi dan menghancurkan kezaliman apapun yang terjadi dimanapun berada, termasuk di bumi negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Insyaallah aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ikhwani rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bin nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jamaah, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, dan mudah-mudahan doa yang kita panjatkan Allah kabulkan, dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam maunahnya, dalam pertolongannya, dan mudah-mudahan umat Islam tidak tercerai-berai tapi dipersatukan atas izin Allah dalam menghadapi segala macam kemungkinan apapun yang akan menghadang kita dalam memperjuangkan agama Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahu la ilaha illa anta huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa anta huwal haqqul mubin. Allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma afina bi qudratika wa adkhilna fi rahmatika waqdi ajalana fi ta'atika wakhtim lana bi khairi amalin waj'al thawabahu dunya wal akhirah. Allahumma inna bi izzatika la ilaha illa anta antudhilana antal hayyul ladzi la yamut wal jin wal insu yamutun. Allahumma fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah la ilaha illa anta rabbu kulli syai' wa malikuhu na'udzubika min syururi anfusina wa min syarri syaitan wa min syarri kulli dzi syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Mannan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ali, Ya Qawi, Ya Karim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.